Riwayat perusahaan. Pabrik gula Caming didirikan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 668 tanggal 11 Agustus 1981. Studi kelayakan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Bone nomor 84 tanggal 18 Mei 1981. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan tahun 1983 sampai 1985 oleh The Triveni India dengan kapasitas pabrik 3.000 dan pada tahun 1986 dilakukan giling perdana pabrik gula Caming. Alamat pabrik: Desa Wanwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kode pos 92766. Nomor telepon 062 482 242 5015. Fax Sumail 062 482 242 016. Titik koordinat 120 derajat sampai 120,28 bujur timur dan 4,71 derajat sampai 5,03 derajat lintang selatan. Jarak tempuh pabrik 160 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan atau Makassar dan 100 km dari daerah Bone. Gula Caming telah beroperasi selama kurang lebih 36 tahun lamanya. Pabrik ini merupakan bagian dari BUMN yang dikelola di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara. Bahan baku yang dihasilkan berasal dari HGU atau Hak Guna Usaha dan juga TR, Tanah Rakyat. Untuk HGU sendiri tentunya dikelola oleh perusahaan dan keuntungan dari produksi gula sepenuhnya milik perusahaan. Sedangkan untuk TR atau Tanah Rakyat, bahan bakunya dikelola oleh masyarakat yang memiliki hak penuh terhadap tanahnya. Dan pada proses produksi, perusahaan memiliki keuntungan sebesar 10%, lalu selebihnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak tanah tersebut. Pada tahap produksi sendiri, gula yang dihasilkan relatif dan tidak menentu, tergantung dari bahan baku yang didapatkan. Kualitas dari tebu juga patut diperhatikan. Tebu yang digunakan pada proses produksi gula harus masuk ke dalam mesin sebelum 36 jam setelah ditebang. Lewat dari itu, kemungkinan besar kegagalan produksi akan terjadi. Kegagalan pada tebu biasanya dikarenakan oleh faktor cuaca sehingga terkadang waktu produksi terhambat. Luas HGU sekitar 10.043 hektar sampai dari Tondra, Saloneko, Kajuara, Pondre termasuk kawasan HGB. Tapi yang aktif untuk tanaman itu hanya 4.000 hektar. Setiap tahun, pabrik memasukkan karyawan yang diutamakan oleh putra-putra daerah. Perusahaan juga menyediakan tempat tinggal bagi karyawannya. Namun sekarang banyak karyawan yang sudah tidak tinggal di dalam lingkungan pabrik, melainkan mereka membeli rumah sendiri di luar lingkungan pabrik. Jadi biasanya yang tinggal di dalam sudah tidak sepenuhnya milik karyawan pabrik. Tahap produksi gula. Yang pertama, pengolahan tanah. Pengolahan tanah di sini termasuk bagaimana mencari struktur tanah yang cocok untuk ditanami tebu, karena tidak semua lahan cocok untuk ditanami tebu. Seperti pegunungan, nah ini tidak cocok untuk ditanami tebu, tetapi masuk dari luas HGU. Setelah mencari struktur tanah yang cocok, maka akan dilakukan pembajakan tanah. Yang
yang akan memudahkan kita untuk melakukan penanaman. Tahap yang kedua yaitu seleksi bibit, bagaimana mencari bibit terbaik yang akan ditanam nantinya. Tahap yang ketiga yaitu penanaman. Tahap yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan di sini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pemupukan. Yang kedua, herbisida. Dan ketiga, kelentek. Pemupukan dilakukan seperti biasa dengan mengamburkan pupuk ke bagian tebu. Yang kedua, herbisida. Herbisida yaitu menyemprotkan hama ke bagian tebu. Dan yang ketiga, kelentek, yaitu membuka daun kering, melepaskan diri dari batang tebu. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu tebang, muat, angkut masuk pabrik. Setelah ditebang, langsung dimuat dan angkut masuk ke dalam pabrik. Karena kualitas tebu hanya 36 jam setelah ditebang, jadi harus cepat masuk ke dalam pabrik karena nanti akan mempengaruhi kualitas dari tebu itu sendiri. Tahap yang keenam yaitu masuk pabrik penggilingan. Setelah masuk pabrik, maka akan dilakukan penggilingan. Setelah itu tahap ketujuh, masakan. Masakan di sini terbagi 2. Ada masakan ke gula dan masakan ke nira. Yang terakhir, gula jadi kristal ke gudang. Setelah gula berhasil terproduksi, maka akan dibawa langsung ke gudang dan dilakukan pengolahan. Produk yang dihasilkan oleh pabrik, yang pertama gula kristal, yang kedua nira, dan yang ketiga gula halus. Seperti gambar yang ada di slide, gula kristal adalah produk yang paling utama dan inti dari pabrik ini sendiri. Dan gula kristal ini yang sudah ditender oleh Bulog. Namun, pabrik sudah tidak memproduksi gula kristal dalam bentuk kemasan, tetapi hanya memproduksi gula kristal dalam bentuk persak. Yang kedua, nira. Nira adalah gula yang tidak berhasil menjadi gula kristal sempurna. Bentuk nira ini adalah cairan. Nira ini digunakan untuk bahan baku rempah-rempah masakan dan menjadi bahan baku untuk pembuatan kecap. Nira ini juga menjadi pakan untuk empang-empang yang ada dan sangat dibutuhkan. Yang ketiga, gula halus. Gula halus ini bisa diproduksi oleh pabrik, tetapi saat ini sudah tidak diproduksi karena permintaan Bulog hanya gula kristal. Yang tidak diperbolehkan dalam bisnis syariah, yang pertama, jahala atau kesamaran. Dalam menjalankan bisnis tidak boleh ada unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman, masa kadaluarsa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu. 2. Maisir atau perjudian. Hal lain yang dilarang dalam bisnis Islam adalah yang mengandung perjudian. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan hal itu. Yang ketiga yaitu
asulmu atau kesaliman. Dalam menjalankan bisnis kita juga tidak boleh salim. Kesaliman sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesaliman dalam bisnis seperti menipu, menimbun barang dan sebagainya. Keempat yaitu mengandung riba. Jelas bahwa riba diharamkan oleh Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 hal yang membinasakan itu? Rasulullah SAW bersabda menyatukan Allah, sihir, membunuh nyawa atau nyawa seseorang yang diharamkan kecuali karena kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita terhormat lagi beriman berbuat zina. Yang kelima yaitu gharar atau penipuan ataupun kecurangan. Segala bentuk penipuan dilarang dalam bisnis. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lempar kerikil dan jual beli gharar atau spekulasi.